Meskipun bukan hotel baru, tapi hotel ini masih tetap jadi salah satu pilihan hotel favorit di Puncak. Hai teman jalan, selamat datang di Langganan Jalan Channel. Sekarang aku ada di Puncak dan ini Puncak lagi diguyur hujan deras. Padahal tadi waktu berangkat dan main-main cuacanya itu cerah banget, tapi pas perjalanan ke hotel langsung mendung dan hujan deras. Kali ini aku mau ajakin kalian semua untuk staycation virtual di salah satu hotel bintang 5 yang ada di Puncak Bogor, tapi lokasinya itu masih ada di area bawah yaitu Royal Tulip Gunung Gelis. Sebenarnya ini kali kedua aku nginep di sini, tapi aku baru sharing soalnya waktu pertama kali aku kesini tuh masih zaman COVID dan aktivitinya juga nggak terlalu banyak soalnya kondisinya juga kurang memungkinkan. Sebelum ke hotel, aku sempat main dulu di Enchanted Valley yang pastinya juga seru. Buat kalian yang belum nonton, boleh ditonton dulu ya, siapa tahu kalian jadi punya destinasi main baru di Puncak. Linknya aku taruh di kolom deskripsi. Kalau kalian punya pengalaman nginep di sini, boleh juga sharing pengalaman kalian di kolom komentar. Atau kalau punya rekomendasi tempat yang asyik dan seru, boleh juga nih. Siapa tahu nanti kita bisa jalan-jalan atau staycation virtual bareng sama Langganan Jalan. Ini aku langsung turun di lobi aja karena parkirannya itu outdoor dan ini lagi hujan deras. Sebenarnya ada shuttle untuk ke parkiran, cuman males aja kalau harus nurunin koper sambil hujan-hujan. Sekarang kita langsung jalan masuk aja menuju ke bagian check-in. Sebelum ke bagian check-in, kita akan melewati counter yang menjual beraneka makanan seperti pastry, cake, dan juga gelato beraneka rasa. Lokasi check-innya itu ada di bagian kiri ini, dan di sini tuh juga tersedia ruang tunggu. Biasanya dari sini kita juga bisa lihat area poolnya untuk yang family pool. Cuman tadi kalau aku lihat sekilas tuh kayak ada penutupnya ya untuk area poolnya. Jadi tadi waktu check-in sekalian nanya untuk kondisi poolnya dan dikasih tahu kalau family pool dan kids pool memang sedang temporary close untuk renovasi. Sedih juga sih, apalagi itu tuh kolam favorit anak-anak karena selain kolamnya luas, itu kolamnya juga ada perosotannya. Sekarang aku udah ada di lantai 6 karena aku dapat kamar di lantai 6 dan nggak terlalu jauh dari lift. Kartu aksesnya pun tadi aku sampai dikasih 3. Begitu masuk ke kamar, di bagian kiri ada tempat taruh koper dan juga ada kaca. Ini pintu menuju bathroom dan ada lemari di sampingnya yang isinya itu hanger, ada laundry bag, lalu ada safety box dan juga ada slipper yang bentuknya sandal jepit. Masuk ke area bathroom, di bagian kiri ada shower area dilengkapi amenities botol kecil-kecil dan di samping kaca itu ada kloset. Amenities lain tersedia di dekat wastafel. Kita juga dapat 2 botol air mineral yang ukuran sedang. Di bagian ujung ada kaca dan ada saklarnya juga, jadi bisa makin terang kalau mau buat dandan. Air dryer juga tersedia di sini. Kacanya menembus ke area bedroom, tapi ada tirai yang bisa ditutup. Nutupnya tuh juga gampang banget, tinggal ditarik kayak gini aja. Kalau misalkan mau dibuka, tinggal ditarik lagi. Tapi bentar, ini kayaknya nariknya harus lebih bertenaga sih kalau misalkan mau dibuka. Sekarang lanjut ke area bedroom. Untuk kamarku ini tipenya deluxe twin, dimana aku memang paling sering pilih tipe kamar ini kalau lagi staycation, soalnya itu udah ukuran itu paling pas buat sama 2 anak sebelum anaknya makin besar. Di sini ada lemari yang isinya itu ada teh, kopi, ada 2 botol kecil air mineral, terus ada kettle untuk air panas, dan di bagian bawahnya itu ada mini cooler, tapi mini coolernya itu kosongan. Kamar ini tanpa karpet, di dalam kamar ada TV dan juga meja kerja. Di atas meja kerja itu ada matcha gelato karena tadi dapat free waktu check-in. Di bagian meja kerja juga ada 2 laci yang bisa dipakai buat simpan kabel-kabel. Kamar ini posisinya menghadap ke taman. Di bagian teras tersedia 2 kursi dan 1 meja rotan, jadi bisa dipakai untuk duduk-duduk santai.
Dan dari sini tuh bisa kelihatan area kolam yang masih tetap beroperasi. Tapi karena tadi hujan deras banget, jadi area pool itu juga lagi ditutup. Karena masih hujan, jadi sekarang mau ke ballroom aja untuk lihat kids activities. Tadi pas check-in, di meja itu ada jadwal kids activities yang mulai dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore di ballroom. Setelah itu lanjut ada movie night sampai jam 7 atau jam 8 tergantung lama filmnya. Ballroomnya bisa diakses melalui lantai 5 atau lantai lobby. Jadi kalau pas tadi datang di lokasi drop off, kalau misalkan mau ke counter check-in itu belok kiri, nah kalau ke ballroom itu belok kanan. Setelah ikutin jalan, kita perlu turun tangga 1 lantai. Di bawah ini ada kursi pijat, tapi ini berbayar dan kita bisa pilih sendiri untuk lamanya. Kalau jalan menuju ke arah ballroom, itu ada beberapa stand yang menjual makanan dan minuman. Jadi kalau misalkan anak lagi main, tetap bisa ngemil-ngemil, atau kalau kita mau tunggu di bagian depan sambil nongkrong itu juga bisa. Begitu masuk ballroom, memang banyak aktivitas yang ada di sini. Jadi memang ballroom ini tuh di-set supaya banyak aktivitas yang bisa dilakukan anak-anak di sini. Permainannya itu juga banyak, ada soccer, terus yang ini aku nggak tahu namanya apa, tapi sering kita jumpai kalau misalkan kita lagi main di arcade gitu. Terus ada tempat juga untuk main bola, ada mini bowling, kita juga bisa lempar ring. Dan kalau misalkan ada juga permainan kita susun gelas, terus gelasnya kita lempar pakai bola. Di sini kita itu juga bisa main PlayStation dan juga bisa main mobil-mobilan di games. Di sini ada inflatable playground yang tadi langsung kelihatan waktu kita masuk ballroom, dan di sampingnya banyak meja kursi kecil yang bisa digunakan anak-anak untuk aktivitas coloring dan juga main Lego. Sebenarnya di sini juga ada beberapa permainan tradisional. Tadi aku sempat lihat juga ada main congklak. Di dalam ballroom ini juga tersedia meja dan kursi, jadi bisa dipakai untuk orang tua ataupun pendamping yang mereka bisa sambil nungguin anaknya. Jadi nggak perlu berdiri atau lesehan, kalau mau duduk di kursi juga ada. Dan di bagian sini ada aktivitas lain seperti little bartender, ada science, lalu ada little chef, dan ini tuh juga ada kostumnya. Tapi untuk kegiatan ini ada jadwalnya tersendiri. Biasanya kalau long weekend, kids activities-nya memang akan dipindahkan ke ballroom supaya space-nya itu juga luas dan anak-anak juga bisa melakukan banyak aktivitas. Setelah puas main di ballroom, kita coba jalan-jalan keliling hotel karena hujannya juga tinggal gerimis kecil-kecil. Ini aku langsung turun ke area lantai 3 untuk lihat poolnya. Tadi sempat ngobrol sama staff di sini, family dan kids pool itu ditutup karena memang yang perlu direnov agak banyak. Tapi targetnya akan segera selesai karena dari hotelnya sendiri mereka mau waktu liburan sekolah di bulan Juni itu sudah bisa beroperasi kembali. Jadi berbahagialah kalian yang mau staycation di sini bulan Juni karena seharusnya kolamnya udah buka dan semoga semakin menarik ya. Untuk sementara hanya pool ini yang bisa digunakan, tapi ini memang habis digeser-geser karena tadi hujan deras. Dan untuk anak kecil paling bisa di area yang ada kursi malasnya karena airnya itu cuman sebetis aja. Tempat duduk ataupun tempat tunggu itu nggak hanya ada di area yang tadi. Jadi kalau misalkan kita keluar lurus sedikit itu ada juga akses lewat sini, dan di sini itu untuk tempat duduknya atau tempat tunggunya itu lebih besar. Jadi kalau misalkan nunggunya sama keluarga itu lebih nyaman juga tempatnya. Dari area pool kalau diterusin jalan lagi itu ada outdoor playground. Di sisi kanan yang agak turun itu ada area permainan anak juga, di mana fasilitas permainan yang ada itu hanya ada perosotan, mandi bola, dan beberapa meja kursi. Tapi sebenarnya ini cocok untuk anak-anak yang masih terlalu kecil dibanding yang ada di ballroom tadi. Untuk masuk ke sana kita bisa lewat sampingnya karena pintunya itu ada di bagian belakang. Sekarang kita akan lanjut jalan lagi menuju ke area rooftop ikonik dari Royal Tulip. Di sisi kiri ini adalah bangunan baru dari Royal Tulip, yaitu The Suites by Royal Tulip, dan ini tuh ada poolnya sendiri. Tapi kita nggak bisa akses ke sana. Sebaliknya kalau kita nginep di The Suites, kita bisa akses pool yang ada di Hotel Royal Tulip. Good morning. Pagi ini kita jalan-jalan dulu biar sehat sebelum breakfast. Kalian kalau mau jalan pagi atau lari pagi, rutenya tuh udah enak banget buat dilewatin karena treknya udah rata.
Jadi bukan tanah yang basah, terus kalian juga bisa sambil lihat view hotelnya, dan yang penting nggak perlu bingung cari-cari arahnya kemana. Kalau misalkan mau berenang, kalian itu bisa minta handuk di bagian yang ada di bawah ini. Sebelahnya itu adalah area kids club, tapi biasanya kalau long weekend kosong karena semuanya dipindahkan ke ballroom. Di sini juga ada lapangan kecil yang bisa dimanfaatkan untuk olahraga ataupun cuman main-main sama anak. Di sisi kiri yang ketutup ini adalah area pool yang lagi direnov. Jadi memang area poolnya itu sebesar itu, makanya untuk renovasinya itu juga nyampe ke sini. Karena sebenarnya untuk area kids poolnya itu dekat juga sama area outdoor playgroundnya. Nah, ini untuk trek jalannya itu udah enak banget kan. Jadi kalau kita mau jalan pagi atau lari pagi, tinggal ikutin jalur ini aja, karena kita akan diarahkan untuk keliling hotel. Lanjut ke area outdoor playgroundnya. Beberapa fasilitas permainan tersedia di sini, dari bentuk rumah-rumahan yang dihubungkan dengan jembatan kayu yang ada talinya. Lalu ada jungkat-jungkit. Terus di sini tuh space kosongnya nyaman juga untuk anak lari-larian, dan sebenarnya juga enak kalau misalkan mau dibuat berjemur pagi. Turun tangga sedikit kita bisa menemukan mini trampolin, dan di sini tuh ada mini flying fox juga, tapi ini belum beroperasi karena belum ada yang jaga. Selain itu kita juga bisa lihat kelinci dan juga kasih makan kelinci, tapi sayangnya pagi ini kelincinya masih ada di dalam kandang semua. Pagi ini kita balik lagi ke area rooftopnya, soalnya kemarin sore waktu kesini kan habis hujan deras, jadi sama sekali nggak kelihatan view-nya. Nah, kalau pagi ini karena cerah banget, jadi view aslinya itu kelihatan cakep banget. Soalnya itu emang sebagus itu view-nya di sini. Jadi kalau pas siang menjelang sore, terus cuacanya cerah dan kalian bisa dapat angle yang pas, itu dijamin foto kalian bakalan bagus banget sih. Setelah jalan pagi, keliling, dan mulai lapar, jadi kita langsung menuju tempat sarapan. Resto untuk breakfastnya ada di lantai 3, lantai yang sama dengan lokasi pool. Di sisi kanan itu adalah lokasi breakfast yang outdoor. Jadi sebenarnya ada indoor dan outdoor, tapi kalau yang outdoor itu lebih panas soalnya mataharinya langsung bisa masuk ke tempat kita duduk. Tadi restonya emang lagi ramai banget karena kebetulan aku nginep di periode long weekend, jadi tadi sempat nunggu sebentar. Tapi waktu nunggu itu sama dibagiin pastry juga. Sebenarnya menu yang paling kunantikan di sini itu adalah beef char siu-nya, karena waktu pandemi kesini menu itu tuh bikin nagih dan nggak cukup cuma ngambil sekali. Tapi sebenarnya kalau kalian ambil breakfast di sini, pilihan menunya itu cukup bervariasi. Salah satu contohnya itu di area egg corner ini. Jadi di sini kita nggak cuma bisa pesan omelet dan kawan-kawannya, tapi kita bisa memilih menu breakfast dan nanti kalau udah jadi akan langsung diantar ke meja. Kalau nggak mau menu western, di sini juga ada menu Nusantara, terus ada juga nasi Hainan. Di sisi satunya kita bisa menemukan aneka pastry dan juga yogurt. Dimana di sini tuh yogurtnya ada 2 rasa dan kita bebas untuk kasih toppingnya sendiri. Karena di sini tuh ada tersedia berbagai macam topping untuk yogurtnya. Pilihan menunya nggak cuma ada di dalam, tapi di bagian luar juga ada loh. Di area kiri ini kita bisa menemukan ada counter kopi dan teh. Jadi kalian bisa pesan kopi, bisa pesan teh ataupun teh tarik, dan juga ada beberapa jenis jamu yang ditawarkan di sini. Dan ini area makan outdoornya, kalian bisa lihat sendiri kalau ini emang areanya panas ya, dan kebetulan aku dapetnya di outdoor soalnya tadi tuh di bagian dalam udah full banget. Selain teh dan kopi, di sini juga ada waffle dan pancake. Terus kalau misalkan kalian pingin nasi goreng, di sini juga ada nasi goreng yang dimasak based on request. Tapi dari semua menu yang aku coba di sini, tetap sih favorit aku masih di beef char siu. Karena tadi waktu breakfast dapat tempat duduknya di area luar, jadi bisa kelihatan area pool. Dan dari tadi tuh ada foam dan bubbles yang lagi ditembakin ke arah pool. Jadi begitu kelar breakfast, mau langsung cek ke sana aja supaya nggak penasaran. Ternyata lagi ada foam party di area pool ini. Foam party ini hanya ada setiap weekend, ada 2 kali. Jadi kalau pagi itu di jam 9 sampai jam 11, dan kalau sore itu ada di jam 3 sampai jam 5.
Activity ini tuh infonya nggak permanen, tapi karena family dan kids poolnya sedang direnovasi, jadi foam party ini dibuat supaya anak-anak tetap bisa happy-happy di pool yang masih bisa digunakan. Dari area kolam, kita langsung menuju ke ballroom lagi. Sebelumnya, kemarin aku lupa shoot lebih detail, jadi kalau begitu turun tangga, kalau ballroom itu belok kanan, kalau turun tangga ke kiri, di sini itu kita bisa menemukan tempat main biliar juga. Di bagian depan ballroom, kalau pagi itu ada bird show, jadi di sini ada beberapa jenis burung dan kita itu bisa pegang, bisa kasih makan, bahkan bisa foto bareng. Setelah anak-anak puas main dari pagi sampai sore, menjelang malamnya, anak-anak bisa kita ajakin movie night yang lokasinya itu ada di satu lantai di atas area ballroom. Film yang diputar di sini itu setiap weekend berbeda, dan di bagian depan itu juga disediakan free snack dan minuman, anak-anak bisa ambil sendiri sepuasnya. Jadi pastinya seru banget deh. Sekarang kita masuk ke ruangan nontonnya. Di dalam sini nontonnya itu lesehan dan juga ada bantalnya, jadi tetap nyaman ya. Malamnya kita bisa menghabiskan waktu untuk nongkrong di cafe atau misalkan mau makan steak juga bisa sambil dengerin live music yang ada di sini. Meskipun di area puncak banyak hotel baru, tapi Royal Tulip tetap akan jadi salah satu hotel favorit untuk anak dan keluarga. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir dan sampai jumpa di staycation berikutnya.